Selamat mendengarkan podcast ini. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita memang belum ada di surga, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah mati. Hidup kita telah tersembunyi. Hidup kita telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya, saudara? Ayat ini kalau disampaikan untuk orang-orang zaman ini sulit dimengerti dan sulit dikenakan, saudaraku. Tetapi kalau ayat ini dibaca oleh jemaat Kolose pada waktu itu, di zaman itu, tidaklah sulit dimengerti dan tidak sulit untuk dikenakan. Mengapa? Karena memang hidup mereka sudah habis. Dengan mengikut Yesus, hidup mereka telah habis. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan untuk menikmati dunia. Mereka tidak memiliki kenyamanan hidup sama sekali. Bahkan tidak sedikit yang hartanya dirampas. Keluarganya ditawan dan mereka hidup di dalam keadaan terancam. Kamu telah mati, itu mudah sekali dimengerti dan diterima. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya kamu sudah tidak lagi memiliki hidup dengan cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyang, yang kamu contoh dari lingkunganmu, tetapi kamu mengenakan hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Engkau mengenakan hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Engkau telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, dalam persekutuan dengan Allah. Jadi saudaraku, orang percaya yang benar itu memiliki tata laksana hidup sebagai anggota keluarga kerajaan surga, walaupun belum menginjakkan kaki di surga, walaupun belum di surga. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk surga dadakan. Dari cara hidup tertentu,
lalu mati, lalu masuk surga. Tidak mungkin. Harus memiliki tata laksana hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Ketika mati, masuk surga, tidak ada kesenjangan. Smooth. Yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, kecemasan saya, dan kecemasan banyak orang yang mengerti kebenaran dan melihat keadaan dunia hari ini. Banyak orang Kristen yang memiliki tata laksana hidup anak dunia. Yang ini pasti memiliki kesenjangan yang jauh dengan tata laksana hidup anak-anak Allah, anggota keluarga kerajaan, saudaraku. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari keadaan itu. Dia merasa bahwa dia telah menjalani hidupnya secara normal. Secara normal di mata manusia. Dan dia merasa itu pun juga normal di mata Allah. Saya telah menyampaikan ini di beberapa pertemuan, saudaraku. Jadi ketika tahun 30 Masehi, saudara, ya. Tahun 30 Masehi, ketika Yesus naik ke surga, orang-orang percaya hidup di dalam aniaya. Dan mereka memiliki kehidupan yang normal sebagai anak-anak Allah dengan meneladani Yesus. Jadi hidup mereka itu normal di mata Allah, saudaraku. Karena mereka meneladani Yesus. Itu tahun 30 Masehi. Selama bertahun-tahun. Tetapi sejak tahun 313, ketika Edik Milan diberikan oleh Kaisar Roma, maklumat Milan, di mana kekristenan diberi kesempatan untuk menjalankan ibadahnya. Ya, walaupun di beberapa tempat orang Kristen juga masih tertolak oleh masyarakatnya. Kristen sudah mulai mendapatkan angin segar, dan yang paling segar tahun 380 Masehi. Jadi memang 3,5 abad. Ingat ya, 3,5 tahun, 3,5 abad. Ya, saudara. Kekristenan memiliki kehidupan yang normal di mata Allah. Tapi sejak kekristenan menjadi agama negara, menjadi rusak. Menjadi rusak. Walaupun Tuhan juga membangkitkan orang-orang yang mencoba meluruskan gereja, tetapi juga belum tuntas. Tuhan mengatakan yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Itu juga konteksnya menyangkut akhir zaman. Di akhir zaman nanti dan mulai sekarang ini, ada orang-orang yang benar-benar menjadi istimewa. Kenapa? Karena mau mengembalikan kenormalan hidup anak Allah. Jadi ketika tahun 30 sampai 380 ini, kehidupan Kristen lebih banyak normal di mata Allah.
Tapi ketika kekristenan tidak mengalami aniaya, mulai ada new normal, ada normal baru. Tapi normal baru yang salah. Normal baru yang salah. Dan kita membaca dalam sejarah gereja sejak abad 5 sampai abad 15, 1000 tahun orang Kristen hidup pada masa yang disebut abad kegelapan. Abad kegelapan. Nah, kita sekarang harus sadar, saudaraku. Dunia kita didera dengan banyak masalah. Masa depan dunia ini sulit diprediksi menjadi lebih baik. Ya. Ekosistem bumi yang sudah rusak, pergerakan lempengan lapisan tanah, ya. Global warming, tipisnya sumber mineral, krisis ekonomi, ketegangan politik, akumulasi bom nuklir dan berbagai jenis bom yang lain, kerusakan moral manusia, dan lain sebagainya. Jelas dunia tidak menjadi tempat hunian yang nyaman. Wabah COVID-19 ini juga sudah cukup membuat manusia mestinya sadar betapa tidak berdayanya manusia menghadapi kehidupan dengan beraneka ragam masalah yang timbul. Wabah COVID-19 mestinya menjadi peringatan buat kita, saudaraku. Kepada saudara-saudara seiman, saya mengajak saudara, ayo kita kembali kepada tata laksana kehidupan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Pada waktu saya berkhotbah tentang berkemas-kemas pulang, yang pertama saya bicara, ya, satu sesi khusus saya bicara bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti, saudara, bukan sekarang. Nah, manusia pada umumnya sarafnya, jiwanya sudah tercengkerami dengan pemikiran bahwa hidup itu hanya sekarang di bumi. Setelah hidup nanti mati. Di balik kematian itu kegelapan atau misteri, seperti ruangan gelap yang menyimpan berjuta misteri. Nah, saudara, dunia yang akan datang itu seperti dunia kita hari ini. Hanya tidak ada dosa. Dengan segala keindahan yang Allah juga pernah ciptakan di bumi ini, yang Allah berkata sungguh amat baik. Salah satu tema Ekumene Bible Course nanti adalah surga. Dan ini penting sekali saudara pahami. Supaya kita melihat dunia yang akan datang di balik kubur itu bukan seperti sebuah ruangan gelap, tapi sebuah dunia baru yang kita sering dengar dan saya sering ucapkan sebagai langit baru, bumi baru, saudara. Jadi hidup kita sekarang ini memang hanya persiapan untuk kekekalan. Dan persiapannya adalah bagaimana kita menggelar sebuah hidup dalam tata laksana hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Kita harus memiliki perasaan krisis. Kalau ternyata irama hidup kita
masih sama dengan dunia, masih sama dengan mereka yang bukan umat pilihan. Tata laksana hidup yang kita kenakan itu hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Yang oleh karenanya di Kolose pasal 3 tadi, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan saya sudah menjelaskan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus, ya, hidup kita tersembunyi ya, bersama dengan Kristus di dalam Allah, artinya kita mengenakan hidupnya Tuhan Yesus yang adalah hidup tata cara anggota keluarga kerajaan. Kita pasti mati, kita pasti mati. Kita pasti diberhadapkan kepada kenyataan apakah kita masuk anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak. Kita harus memperkarakan atau mempersoalkan apakah kita sudah hidup. Apakah kita sudah hidup dengan tata laksana hidup sebagai anak-anak Allah. Yang nantinya waktu masuk surga tidak ada kesenjangan. Ya saudara, tidak ada kesenjangan. Saya sendiri juga menguji diri saya, saudara. Ya, menguji diri saya. Saya itu seperti saudara juga manusia dengan banyak kekurangan dan kelemahan dan melewati pengalaman ke pengalaman dalam kegagalan untuk hidup suci mentaati firman. Kalau standar hidup sebagai anak Allah itu di sini, kita masih di sini, atau lebih bawah lagi, kita harus bertumbuh terus. Jangan kita terlena dengan keindahan dunia di sini. Lalu waktu kita mati, kita bisa di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak sungguh-sungguh mau bertumbuh, kita sembarangan hidup. Nanti begitu mati kita bisa langsung masuk ke atas. Nggak bisa. Saya pernah mengatakan juga di tempat ini, saudaraku, bahwa kita itu kalau nanti masuk surga bukan diubah dalam sekejap menjadi layak. Tetapi kita harus melalui proses sejak sekarang ini. Proses begini. Nah, kita mempersoalkan bagaimana memiliki tata laksana hidup sebagai anak-anak Allah. Ketepatan ini. Ya, saudara. Kita harus menguji diri kita. Dan kita harus sungguh-sungguh minta pimpinan Roh Kudus. Harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu bagaimana standar hidup sebagai anak-anak Allah itu. Roh Kudus yang tahu, saudaraku. Jadi jangan saudara merasa dengan memiliki pengetahuan teologi, ya, saudara bisa memiliki tata laksana hidup seperti yang Allah kehendaki. Jangan, ya, saudara yang belajar teologi, jangan, ya, saudara merasa sudah mengerti lalu sibuk
cari musuh untuk berdebat. Itu bukan tata laksana anak Allah. Kalau saudara memiliki pandangan, ya sampaikan firman-Mu, tidak usah mencari musuh untuk menunjukkan salah orang itu atau untuk menunjukkan kebenaran kita dengan alasan kita mau meluruskan ajaran atau kebenaran. Dari cara saudara berbicara, mengajak berdebat, saudara bukan anak-anak Allah yang agung, yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Saya menyampaikan firman Tuhan nanti ya, berjudul roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kita harus sadar kalau orang seperti saya ini masuk surga itu layak tidak. Layak tidak, pantas tidak. Dan itu kita persoalkan sekarang saat ini, bukan nanti mendekati kematian. Nah, banyak orang itu melihat peristiwa di Golgota ketika penjahat di samping salib Yesus berkata, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus." Nah, berdasarkan fragmen itu orang berpikir nanti kalau saya mau mati, saya akan minta Tuhan mengampuni dosa saya, lalu saya bisa masuk Firdaus. Ini licik dan jahat. Pasti tidak akan masuk surga. Penjahat di samping salib Tuhan yang mengatakan, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Ini penjahat yang menyadari salahnya. Yang karenanya ia berkata kepada penjahat yang satu, "Kamu dan aku ini orang berdosa, orang bersalah." Orang ini, dia menunjuk Yesus, dia tidak bersalah. Coba. Dia membela Tuhan Yesus. Dia menjadi saksi. Sementara murid-murid Yesus sendiri kabur, ngacir. Tidak ada yang membela Yesus. Penjahat yang baik ini membela Yesus. Kalau yang satu berkata, "Turun kalau kamu anak Allah, ayo turunkan kami juga." Tapi yang satu berkata, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Sudah tidak lagi memikirkan kehidupan di bumi ini. Kok bisa, Pak? Nah, bisa. Sangat besar kemungkinan dia bukan penjahat kriminal. Dia bisa penjahat politis. Seperti orang-orang Zelot itu, gerilyawan Yahudi yang berusaha untuk memerdekakan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Yang memang merindukan Mesias. Tetapi bukan Mesias versi Tuhan Yesus. Mesias versi orang Yahudi. Rupanya penjahat di samping salib Yesus ini, penjahat yang baik ini, dia tahu, dia mulai menyadari Mesias versi yang benar. Maka dia berkata, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Bertobat, membela Yesus, tidak memikirkan hal duniawi lagi, yang dipikirkan Firdaus. Udah. Sama dengan hidup suci, langit baru, bumi baru, bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan atau membela Tuhan. Saudara sudah memiliki 3 hal ini belum? Saudara sudah memiliki 3 hal ini belum? Saya harap saudara mendengar firman ini bukan hanya setuju ya, tetapi kita benar-benar memperkarakan. Saya juga mau memperkarakan saudaraku. Saya mengajak saudara memperkarakan. Ya, apakah COVID ini panjang atau pendek atau bagaimana?
itu tidak lagi menjadi masalah besar karena memang kita tidak menanti dan mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Kita hanya menantikan kedatangan Tuhan atau kematian kita. Kita masuk sebuah dunia yang sempurna. Seperti penjahat di samping salib Tuhan Yesus itu memenuhi kriteria ini, dia sudah bertobat, ya. Maka kehidupan kita harus hidup suci. Ini yang sering kita ratapi, kenapa masih bisa bikin salah. Lalu yang kedua, langit baru dan bumi yang baru. Lalu tanggung jawab untuk pelayanan. Jangan saudara berpikir seakan-akan saudara masih punya waktu panjang. Orang yang selalu berpikir bahwa dia akan selalu masih memiliki waktu untuk bertobat dan berubah, dia tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pasti tidak pernah mengalami perubahan yang benar. Tetapi kalau seseorang berpikir bahwa ia tidak akan memiliki waktu lagi, maka dia akan bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengalami perubahan. Orang tuh selalu berpikir, pada umumnya orang berpikir bahwa selalu masih ada waktu untuk bertobat dan berubah. Dia tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah mengalami perubahan. Saudara yang sungguh-sungguh berpikir bahwa tidak akan ada waktu lagi untuk bertobat dan berubah, itu pun akan mengalami jatuh bangun, saudara. Sudah bertobat salah lagi, bisa. Bertobat salah lagi, bisa. Terus. Jadi kita harus benar-benar memperkarakan apakah manusia seperti ini layak ya masuk kerajaan surga. Jadi ibarat begini saudara, kita dari satu tempat yang kotor ya, melalui got, jalan comberan, berantakan ya, bau lagi karena lewat got, jalan yang bercampur dengan sampah, busuk baunya, nempel di tubuh. Layak enggak masuk rumah yang bersih? Apalagi masuk istana. Layak enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya harus membersihkan diri. Seandainya saudara suatu saat ya, seandainya sebelum saudara masuk surga atau masuk neraka, saudara melihat film hidup saudara, ya, film. Jadi ini pintu gerbang surga, ini pintu gerbang neraka. Di sini ada film, ya. Film yang menunjukkan hidup saudara, ya. Ini neraka. Ini surga.
Setelah nonton film hidup saudara, saudara lalu suruh memilih dari warna hidupmu seperti ini cocoknya ke sini atau ke sini. Hidup ini memilih. Nah, setelah melihat film dalam durasi cepat ya, sejarah hidupmu sampai selesai. Setelah melihat hidupmu seperti ini, patutnya masuk ke sini atau ke sini? Ini surga. Ini neraka. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak jauh-jauh hari bertobat. Berpikir masih selalu ada waktu untuk bertobat dan berubah. Anda tidak pernah bertobat dan tidak pernah berubah. Karena ketika seseorang menunda pertobatan, menunda perubahan, dunia mewarnai hidupnya. Mewarnai hidupnya sampai mengalami titik tidak balik. Mestinya naik ke sini, mestinya naik ke atas, tapi malah turun. Sampai titik tidak bisa balik. Sampai titik tidak bisa balik. Sampai titik tidak bisa balik. Aduh, mengerikan saudaraku. Dan mungkin di antara saudara sekarang ini juga ada di dalam posisi seperti ini. Lalu saudara masih rileks-rileks saja mau menikmati dunia. Saya merasa aman-aman saja. Saya beritahu kepada saudara, saudara nggak aman loh. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh dan mulai berubah sekarang, Anda tidak aman. Saudara harus berubah. Dan kesempatan ini, saat ini, mungkin saat terakhir. Artinya kesempatan terakhir, saudara, diubahkan Tuhan. Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan kali ini, mungkin saudara tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Jangan berpikir nanti masih ada waktu untuk berubah. Anda harus berpikir bahwa Anda tidak akan punya waktu lagi untuk berubah. Dan saudara jangan berpikir bahwa waktunya masih lama. Itu yang membuat saya sendiri juga gelisah, saudaraku. Makanya tiap hari saya menghadap Tuhan, saya minta ampun atas setiap kesalahan yang saya lakukan, dengan komitmen tidak mau melakukan kesalahan apapun, mau selalu menyenangkan hati Dia. Mungkin saat ini ada saat yang berharga bagi saudara, satu-satunya, di mana setelah ini saudara tidak memiliki lagi kesempatan untuk berubah. Banyak saudara yang memiliki hidup dalam kewajaran anak dunia, yang ini berbeda sekali dengan standar hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan janganlah engkau serupa dengan dunia ini, Roma pasal 12 ayat yang kedua, artinya serupalah dengan Yesus.
hiduplah ya tersembunyi, hiduplah dengan kehidupan yang tersembunyi ya, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita yang harus mengawasi, mengamati hidup kita oleh pimpinan Roh Kudus, apakah kita telah melakukan tata laksana hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini bersangkut paut dengan perasaan Allah. Ingat ya para teolog-teolog, jangan merasa sudah mengerti teologi dan Anda sudah merasa hidup dalam tata laksana kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Belum, banyak yang belum. Dari cara berdebat di media sosial dengan nada-nadanya tidak menunjukkan memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau Yesus hidup pada zaman sekarang tidak seperti itu, tidak. Rasul Paulus boleh berdebat di Areopagus yang dihadapi orang-orang kafir. Ya. Tapi lihat bagaimana Paulus dengan kesantunannya mengatakan kepada orang percaya, terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berubah. Mungkin ini kesempatan yang terakhir. Mungkin tidak ada lagi kesempatan setelah ini. Mungkin tidak ada kesempatan lagi. Jadi saat ini saya menantang saudara yang mau berubah. Jangan mempersoalkan mengenai sakit penyakitmu apa, bagaimana masalah ekonomimu. Saya mengerti ada orang yang menghadapi masalah-masalah berat ya, dan rasanya mau mati saja daripada hidup dengan masalah berat. Mati itu gampang saudaraku, gampang, mau cara bagaimana gampang. Tetapi masalahnya setelah kematian, saudara mau kemana? Jadi yang saudara minta sekarang ini adalah bagaimana saudara memiliki standar hidup dalam tata laksana kehidupan anak-anak Allah. Dan itu tidak bisa dipelajari di gereja atau dipelajari dari seorang teolog, bahkan tidak bisa atau tidak cukup dipelajari di sekolah tinggi teologi. Saya menerima dan mengakui gereja memiliki bagian membimbing jemaat. Sekolah teologi memiliki bagian untuk mengajarkan doktrin yang benar. Teolog memiliki bagian untuk mengajarkan doktrin yang benar. Tetapi untuk memiliki hidup dalam tata laksana kehidupan anak-anak Allah yang dalam segala hal sesuai dengan kehendak Allah, harus ada hubungan pribadi antara Allah dan manusia. Tuhan yang mengajar. Itulah sebabnya Yesus berkata, jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Harus mulai sekarang. Jelas Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata, Roh Kudus menuntunmu kepada seluruh kebenaran. Artinya kamu bisa memindahkan hatimu di surga. Kamu bisa melakukan kehendak Bapa. Sehingga tanda dari seseorang yang memiliki tata laksana hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah
atau sesuai dengan standar Allah adalah kematian menjadi saat yang menyenangkan bagi dirinya. Saya berharap kita benar-benar menyadari keadaan ini, saudaraku. Kalau berdoa kepada Tuhan sudah jangan minta apa-apa. Minta hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Banyak orang, saudaraku sekalian, sibuk dengan masalah-masalah yang tidak membuat ia hanyut dan tenggelam di dalam Tuhan. Orang yang memanjakan perasaan, yang pada intinya tidak bisa menerima realita bahwa dunia ini bukan firdaus. Kalau tidak masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, masalah anak, masalah orang tua, masalah jodoh, selalu saja ada. Ya, kita hadapi, saudaraku. Kita hadapi. Tidak lama kita hidup di dunia ini, saudaraku. Kita berkomitmen untuk memiliki tata laksana hidup. Tata laksana hidup anggota keluarga kerajaan. Kita memiliki normalitas anak Allah, ya. Normalitas anak Allah. Kalau di sini ada normalitas dunia, ini normalnya anak Allah. Normal di mata Allah. Normal di mata Allah, saudaraku. Ini yang normal, hidup tidak bercela, fokus langit baru, bumi baru, tanggung jawab. Ya, nanti saudara memeriksa diri sendiri, minta petunjuk Roh Kudus. Coba saudara duduk diam tiap hari ya, meditasi, memeriksa hidupmu tiap hari. Manusia model begini pantas enggak masuk sini atau layaknya di sini? Ini kalau frekuensi ini normal di mata Allah. Di sini ada normal di dunia. Saudara, di mana frekuensinya? Di mana saudara memiliki standar? Roh Kudus menolong kita, kan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kita bisa memindahkan hati kita sekarang di kerajaan surga. Bisa, kalau tidak mau ya enggak bisa. Saya belajar, saya tahu. Saya belum sempurna, tapi saya tahu keniscayaan untuk memindahkan hati kita di surga. Rinduku, doaku, tak ada yang kuingini kecuali Engkau, Tuhan. Bisa. Hatinya haus akan Allah, rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berani berkorban untuk kesucian hidup dan meninggalkan percintaan dunia habis-habisan, kita baru bisa merindukan Tuhan. Nah, orang-orang Kristen mula-mula itu bisa merindukan Tuhan, tidak takut mati, karena memang sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Ini sulit, tetapi bisa. Nah, kalau pendeta seperti saya ini kan harus berani. Kalau saya tidak ada di kutub yang ekstrim, tidak ada yang bisa diteladani. Saya pun juga tidak bisa menarik orang, saudara. Nah, sekarang kita harus periksa diri kita. Dengan keadaan hidup seperti kita ini layak tidak masuk kerajaan surga. Jangan nanti deh saya periksa diri saya.
nanti deh saya bertobat, nanti deh saya berubah. Anda tidak akan pernah berubah kalau berpikir bahwa selalu ada waktu untuk bertobat dan berubah. Yang benar akan tidak ada waktu untuk bertobat dan berubah, supaya kita bertobat dan berubah mulai sekarang. Menggelar perkara hidup kita setiap hari. Mumpung tidak lupa, kalau yang kita sudah lupa ya kita akan minta ampun. Tuhan, ampuni dosa-dosaku karena aku telah melakukan kesalahan. Ampunilah kesalahanku ya Tuhan. Ya, tetapi apa yang kita lakukan sepanjang hari itu pasti kita ingat. Kita merajut, kita menyulam kekudusan dari apa yang berlangsung di hari-hari hidup kita saat ini. Satu hari yang kita lakukan pasti jelas, belang bentongnya itu kelihatan. Nah, hasil sulamannya itu kelihatan, saudaraku. Besok begitu lagi. Jadi setiap kali itu kita menyelesaikan. Setiap kali itu kita menyelesaikan. Jadi lembar hidup kita dalam satu hari itu kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita tunda, kita bereskan. Ya, kita perkarakan, istilah saya gelar perkara di hadapan Tuhan. Kalau jelas salah, mengakui kesalahan itu lalu minta ampun. Dan pengakuan dosa, permintaan ampun itu sekaligus komitmen tidak melakukan kesalahan yang sama. Besok kita menggelar perkara lagi, setiap hari kita gelar. Nanti akan nyata perubahan kesucian hidup itu, saudara. Akan nyata sekali. Kalau kita tidak menggelar perkara, kita tidak akan bisa setia. Tidak akan pernah bisa setia. Kita harus selalu seperti yang pernah saya kemukakan kepada saudara-saudara sekalian. Kita selalu berpikir ini hari terakhir kita. Anda nggak akan rugi kok ikuti apa yang saya anjurkan ini. Ayo kita membangun komunitas atau society masyarakat yang berkemas-kemas pulang ke surga, yang sejak hidup memeriksa diri untuk layak masuk kerajaan surga. Dengan adanya COVID-19 ini saya bisa berkhotbah melalui YouTube. Ini live streaming, saudara. Sekarang ini saya sedang berbicara, bukan direkam. Maka saudara yang dari berbagai gereja, apakah saudara orang Protestan, Katolik, Pentakosta, Karismatik, GBI, GSKI, GPDI dan lain-lain, sudah kita jangan lihat merek ya. Jangan lihat merek. Ayo kita berpikir dengan nurani yang bersih, dengan roh yang lemah lembut, kita memeriksa hidup kita. Kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, kita layak tidak menghadap Bapa. Kalau dulu saya masih bercita-cita, mimpi, ya memiliki gereja besar, kalau jadi ketua sinode, anggota gereja lokalnya banyak, aset gereja banyak. Setelah kita mengerti kebenaran ini, kita berhenti, saudara. Berhenti. Sudah. Yang penting ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Saya kira banyak loh saudara itu yang tidak siap pulang ke surga. Karena tata laksana hidupmu itu tata laksana hidup anak dunia. Makanya saya menantang saudara, hari ini saudara bertobat. Jangan tidak mau berubah. Jangan tidak mau berubah. Hari ini saya mengajak saudara berubah. Saya pun juga mau berubah.
harus memiliki tata laksana kehidupan anak Allah. Begitu meninggal tidak kaget. Biasa hidup dalam kekudusan, tidak terikat dengan dunia, hidupannya mengabdi kepada Allah. Yang tadi saya tulis hidup suci, langit baru, bumi baru, tanggung jawab, itu tinggal plek masuk. Kalau tidak, Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah Bapak sebagai anggota keluarga kerajaan. Banyak saudara yang belum, dan mungkin ini kesempatan terakhir loh. Bukan nakut-nakuti. Setelah ini kalau saudara tidak meninggal dunia, sudah tambah rusak, tambah keras hati, tambah tidak mengerti, sampai titik tidak balik. Maka saya mengajak saudara untuk berubah. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di rumah yang mau bertobat. Mulai hari ini mulai gelar perkara dan berkata, Tuhan, kalau keadaanku hari ini tidak layak masuk kerajaan surga, aku minta ampun. Aku mohon ampun. Ampunilah segala kesalahanku, supaya seandainya malam ini aku meninggal dunia, aku boleh layak masuk kerajaan surga. Minta ampun dulu. Dan sekaligus itu komitmen untuk berubah. Coba di rumah masing-masing saudara mau angkat tangan, nggak ada orang lihat. Kalau ada yang melihat juga enggak apa-apa, saudara angkat tangan. Mau saudara angkat tangan saudara? Coba angkat tangan. Mari saya doakan. Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengangkat tangan, dimanapun mereka berada, menunjukkan kerendahan hati mereka untuk mulai berubah. Ubahkan mereka Bapa, seperti Engkau juga terus menggarap aku. Engkau terus menggarap aku untuk berubah, agar layak masuk ke dalam rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudara-saudaraku yang mengangkat tangan sebagai tanda kesediaan untuk bertobat, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, Bapa sambut dan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara. Pasti malam ini malam yang menjadi berkat bagi saudara. Saya ingatkan hari Kamis jam 6 nanti ada Ekumene Bible Course. Saudara ikuti, yang akan sangat memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara tetap ada di Truth ID. Setelah pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bisa mengikuti di Truth ID. Kalau saudara tulis Truth ID lalu muncul, ya, ada dalam satu halaman, mungkin tidak muncul khotbah saya hari ini, tapi ada tulisan video, Anda pencet video, tulisan video, nanti bisa muncul. Jadi kalau orang tidak tahu, loh kenapa nggak ada khotbahnya, ada tulisan video Truth ID dulu, Anda pencet, Anda enter. Kok tidak ada, Anda pencet tulis ada latest, ada yang terakhir, ada pencet, ada tulisan video lalu Anda pencet, baru keluar khotbah-khotbah ini, Anda bisa dengar ulang saudaraku. Saudara, saya mengumumkan pada kesempatan ini, kalau di media sosial baru hari-hari terakhir ini ada viral terkait dengan beredarnya di media sosial mengenai suatu pertemuan yang berjudul Debat Spektakuler 2020 antara Kristen Kambing dan Kristen Kambing vs Kristen Domba, di mana nama dan foto wajah saya dicantumkan. Itu bukan dari pihak kami, dan kami juga tidak pernah dihubungi sama sekali, dan saya sendiri tidak setuju. Saudara yang selalu bersama-sama dengan saya tahu, saya menghindari perdebatan dan percideraan lewat perdebatan itu. Nama saya dicatut di situ, saudara.
Saya tidak pernah mau menerima perdebatan-perdebatan. Bahkan dicantumkan juga tanggalnya, tempatnya, jamnya, di hotel apa. Benar-benar saudara, saya tidak pernah dihubungi dan saya tidak setuju hal seperti itu. Jadi saudara jangan percaya itu. Itu hoax. Dan itu melanggar hukum. Saya perlu informasikan hal ini. Ya Bapak Ibu. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku.